bibir dikulum sambil bawa batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mirza di channel kesayangan kita semuanya, Media Mirza. Oke, karena saking viralnya saya bikin video yang 2 seri sebelumnya, rumah harga 75 juta dan rumah harga 60 juta, itu saking banyak pertanyaan, Mas itu mustahil bikin rumah kayak gitu, itu beneran atau enggak, atau ada yang ngomong saya sudah habis 200 juta rumahnya belum jadi. Nah itu saya akan merubah mindset teman-teman yang ada ya di YouTube semuanya. Saya akan menjawab pada video kali ini. Nah pada video kali ini ada 2 sesi, ada 2 episode. Karena azan. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Maaf tadi ada azan asar. Kebetulan ini pas reviewnya atau syutingnya itu pas sore-sore sambil nyantai pulang kerja. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, saya tadi kan ngomong sampai mana ya? Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, saya itu pengen pada video kali ini itu ada 2 episode. Yang pertama, saya akan menjelaskan kenapa rumah ini kok bisa murah. Yang kedua, saya akan mereview rumah harga 55 juta. Nah, rumah episode kedua ini saya pisahkan dari episode 1. Mungkin uploadnya besoknya gitu ya. Nah, untuk rumah harga 55 juta itu tipenya 28. Tipe 28, luas tanahnya 60 meter persegi. Nah kebetulan memang rumahnya itu untuk lebarnya itu 6 meter, ke belakangnya sekitar 4,5 sampai 5, karena kan tidak bisa lurus untuk depannya kan. Kayak gini nih rumahnya, itu memang tidak bisa lurus, makanya ya kisaran gitu ya. Karena kan kalau luas harus dihitung per ruangannya atau per bangunannya gitu ya. Oke, saya akan menjelaskan lagi kenapa kok rumah itu kok bisa murah. Padahal kan ya memang kalau di kota-kota besar 200 juta pun masih kurang, 300 juta pun masih kurang. Nah kenapa kok bisa semurah itu ya? Padahal kalau kita lihat sendiri rumah padahal materialnya sudah mahal, terus biaya untuk pembangunannya atau tukangnya itu sudah mahal. Nah saya akan menjelaskan beberapa alasan kenapa rumahnya itu bisa murah. Yang pertama, rumah ini adalah rumah subsidi. Rumah subsidi itu kalau sekarang kan masih ikut 2018 ya, karena kan masih awal tahun. Itu dari pemerintah itu ngasih patokan harga 130 juta. Nah 130 juta itu kisaran tergantung tipenya. Kalau tipenya 28 kayak gini itu bangunannya sekitar 55 juta. Nah yang mahal itu malah tanahnya, itu yang mahal, karena harganya itu bisa 1 juta lebih lah gitu. Nah tipenya itu 28. Itu yang pertama, karena rumah subsidi ya kan. Yang kedua, murah itu karena apa? Untuk penggajian tukangnya itu memang kolektif. Maksudnya kolektif itu pembangunannya itu tidak satu rumah. Jadi untuk rumah subsidi kayak gini pembangunannya itu satu deret gitu. Ya bisa cek sebelah situ. Nah kayak gitu, pembangunannya satu deret kayak gitu kan. Mungkin biasanya 2 atau 3 rumah. Nah itu bisa efisiensi tenaga kerja juga. Jadi dalam satu waktu itu membangun rumah lebih dari 1, mungkin 2 atau 3 atau bisa 1 sampai 5 kayak gitu. Itu yang pertama. Karena maaf ya, itu yang selanjutnya ya, karena biaya tenaga kerjanya lebih murah. Nah yang ketiga, karena kalau persepsi orang sini ya, kerja di perumahan, maksudnya perumahan itu kan jangka waktunya lama kan. Kalau orang Jawa bilang itu sampai bertahun-tahun, karena kan selalu ada, kalau sini habis besok ganti sana. Nah itu penggajiannya beda kayak tukang yang ada di kita bikin rumah di rumah sendiri. Kalau bikin rumah sendiri itu mungkin lebih mahal, karena kan kalau sudah rumahnya habis mereka juga sudah habis pekerjaannya, nyari pun juga susah. Nah itu mungkin lebih mahal, itu alasannya kalau saya tanya-tanya ke tukangnya, karena kan di sini jangka waktunya lebih lama. Oke, selanjutnya karena rumah subsidi itu materialnya memang tidak sebagus yang rumah premium biasanya, harga 300 juta, 400 juta atau di atasnya 400 juta. Itu materialnya memang kalau untuk campuran semennya itu pakai gamping atau kapur, atau di sini biasanya pakai namanya dolosit, mungkin sudah familiar ya. Itu kalau dolosit itu campurannya lumayan banyak daripada semennya.
itu untuk campurannya. Tapi memang kalau rumah subsidi itu tetap menjaga keamanan dan keselamatan. Contohnya mungkin kita sudah pakai besi ukuran 10 SNI, itu memang peraturan dari pemerintah. Kemudian untuk genteng kayak gitu sudah bagus nih, pakai flat minimalis. Nah itu terus kemudian rumahnya itu kan berdempet-dempetan dengan sebelahnya. Nih kalau ada temboknya jadi satu, itu juga salah satu alasan kenapa kok rumahnya itu bisa kuat. Karena kan kalau ada gempa bumi atau ada banjir kayak itu lebih aman karena kan jadi satu. Ini rumahnya bisa lebih tahan terhadap gempa kayak gitu mungkin alasannya. Nah untuk alasan selanjutnya itu kalau rumah subsidi itu kan memang untuk kalangan menengah ke bawah atau untuk yang berpenghasilan rendah. Ya memang kita tidak membeda-bedakan sih sebenarnya untuk tidak membedakan antara yang penghasilan tinggi atau rendah atau kerjaannya apa, tidak sebenarnya. Cuma ini biasanya kalau rumah subsidi itu untuk orang yang baru menikah atau baru kerja. Teman-teman umurnya 25 sampai 35 itu biasanya ambilnya rumah subsidi kan kayak umur saya kayak gitu. Kan biasanya kalau baru kerja atau baru menikah itu kan butuh tempat tinggal yang sendiri. Nah bisa solusinya pakai rumah subsidi, makanya harganya lebih murah karena angsurannya itu memang di bawah 1 juta kalau sekarang, kalau 15 tahun kayak gitu. Mungkin sekian alasan saya kenapa kok rumah subsidi atau rumah itu kok bisa harganya lebih murah. Nah ini rumahnya ini tipe 28, harganya itu kalau rumah saja sekitar 55 juta. Nah untuk lebih jelasnya ini saya akan mereview di video selanjutnya. Jangan lupa mungkin saya upload besoknya setelah video ini tayang. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa nonton untuk video selanjutnya. Gimana sih rumah ini dalamnya kayak gimana? Apakah masih layak untuk dihuni? Nah tonton di video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.